Yanti Teja Sukmana dan Pak Kanto Suyanto Darmono ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mereka juga adalah mitra dari Talk Fusion yang sudah sangat serius menjalankan bisnis ini kepada Ibu. Nah, kepada Ibu Yanti dan Pak Kanto, boleh tidak di chat? Apakah kamera boleh saya buka? Boleh di chat, Bu? Oke, terima kasih Bu Yanti. Saya akan cari namanya. Hari ini sangat banyak yang ikut ya. Jadi, saya harus cari nih di antara para pemirsa ini. Oke, ini saya ketemu. Saya open kamera. Ya, selamat sore Bu Yanti dan Pak Kanto. Selamat sore Bu Era. Selamat sore Bu Era. Terima kasih Bu Era atas kesempatan ini. Ya, saya juga sangat terima kasih loh kepada Bu Yanti dan Pak Kanto sudah bersedia hadir ya di webinar hari ini. Nah, tentunya para hadirin yang ada di acara webinar ini ingin juga mengenal dulu nih Pak Kanto dan Bu Yanti, latar belakangnya apa nih sebetulnya ya. Kemudian nanti disambung cerita sedikit nih, siapa sih yang memperkenalkan Bu Yanti dan Pak Kanto dengan bisnis Talk Fusion. Mari silakan. Oke, selamat malam Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang hadir di webinar ini. Terima kasih Bu Era atas kesempatan yang Ibu Era berikan kepada kami berdua. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya saya bekerja juga di perusahaan multinasional company ya, di Jakarta sampai dengan tahun 2008, kemudian saya pindah bekerja di Singapura sampai dengan tahun 2019. Kami punya 2 orang anak yang tinggal di Singapura yang baru saja lulus ya bulan akhir April ini ya, dan sekarang masih sedang mencari pekerjaan. Dan saya kenalkan suami saya Pak Kanto yang bisa sharingkan. Terima kasih Pak Era atas dan ya. Untuk saya bisa memperkenalkan diri dan bercerita sedikit mengenai mengapa saya ini bisa ikut berbisnis di bidang digital teknologi ini. Ya. Latar belakang saya dulunya seorang profesional, di mana saya cukup lama, sekitar 15 tahun bekerja sebagai auditor. Kemudian saya juga bekerja di perusahaan sebagai profesional, kurang lebih kira-kira 10 tahun. Saya pun sempat juga mengikuti istri saya juga di Singapura beberapa tahun. Kemudian setelah itu, akhirnya saya kembali ke Jakarta, memulai bisnis sendiri konvensional, yaitu bisnis di bidang food and beverage packaging dan food supplier. Adapun bisnis yang saya rintis ini, itu dari mulai sekitar tahun 2010 dan terus berkembang. Tetapi dulu waktu pertama saya masih berstatus karyawan, itu saya berpikir, waduh, karyawan itu gajinya terbatas dan selalu pertumbuhannya itu bisa dipredik, bisa diramal kalau nggak 10-15% per tahun, yang kejar-kejaran sama laju inflasi. Akhirnya saya berpikir lebih enak jadi pebisnis, jadi bosnya lebih enak kan. Nah, dan itu saya lakukan. Saya berbisnis hingga hari ini. Cuman ternyata setelah saya jalani, jadi pengusaha pun juga pusing gitu. Karena apa? Setiap tahun kita harus memikirkan kenaikan gaji untuk karyawan kita. Kemudian kita harus mempunyai rencana juga perkembangan atau pertumbuhan bisnis kita. Karena kalau tidak bertumbuh, kita menaikkan gaji, berarti kita minus. Nah, setelah kita bisa memacu pertumbuhan penjualan atau omset, ujung-ujungnya kita dihadapkan pada harus memperbanyak stok. Kalau stoknya nggak ada, jualan nggak bisa lancar. Akhirnya stok bisa kita pacu. Ujung-ujungnya lagi space, masalah tempat, gudangnya kurang. Nah, hal itu selalu muter-muter di situ terus. Jadi akhirnya saya sadar bahwa menjadi seorang pebisnis konvensional pun juga
nggak mudah, nggak terlepas dari pusing. Nah, Betul. sebetulnya saya itu berkeinginan juga mencari bisnis lain apa ya yang kira-kira itu nggak pusingin gitu loh. Nah, Ya. saya itu sebenarnya udah agak lama gitu membayangkan sampai apa bisnis jasa atau bisnis jasa itu bisa berupa katakan space tempat, ya kan, atau berupa seperti pariwisata, itu sempat saya pikirkan. Tetapi kenyataannya setelah terjadinya COVID ini semuanya rontok. Betul, Pak. Saya punya ada satu bisnis di bidang seperti perhotelan ya, guest house lah, dan itu ternyata rontok juga. Nah, sampai akhirnya istri saya itu dihubungi oleh temannya. Nah, ini mungkin istri saya bisa menceritakan. Oh, temannya Bu Yanti ya yang hubungi. Iya, betul. Jadi saya punya ex-colleague saya waktu itu di perusahaan di Jakarta, itu menghubungi saya sekitar bulan Maret ya, tahun 2021. Nah, itu dia menawarkan kepada saya, ini loh, kita ada project besar ya, bisnis besar, dia bilang. Apa ya? Ya udah deh, kita coba ikut karena diajak untuk webinar seperti ini ya. Nah, terus kita diajak, terus kita lihat ya, ini produknya produk apa ya, terus akhirnya dijelaskan lebih lanjut. Terus dari potensi bisnisnya kita juga lihat ya bahwa potensi bisnisnya sih cukup besar ya, dan masalahnya ini kan seperti MLM ya, awalnya kita sebenarnya nggak apa ya namanya, nggak antipati ya terhadap MLM, cuman kita pastikan bahwa produknya itu bagus dan bisa dijalankan, dipakai orang gitu kan. Jadi kami melihat bahwa produk oke, bisnis juga sangat bagus ya, potensinya besar. Terus ini juga bisa dipakai secara global, ya kan? Akhirnya kita memutuskan akhirnya untuk berjoin dengan Fusion ini, ya. Jadi sebelum berjoin itu saya sempat bertanya dengan istri saya, yang mana itu dikomunikasikan dengan temannya Ibu Susi sebagai pengundang, ya, bahwa legalitasnya seperti apa. Dan ternyata setelah kita pelajari, ternyata ini legal, ini bukan money game, ini bukan juga seperti investasi, tapi ini. Nah, sehingga dari situ saya sepakat dengan istri saya untuk berjoin dan memulai bisnis ini. Oh, itu ya Pak ya. Ya. Tapi ini kan beda dengan MLM ya Pak, nggak disuruh tutup poin kan ya Pak Kanto? Betul. Jadi waktu itu saya sempat pertanyaan saya ke Ibu Susi waktu itu adalah dua. Satu, apakah ini sistem seimbang? Kalau sistem seimbang saya nggak mau. Yang kedua yaitu tadi seperti yang Ibu utarakan, apakah harus tutup poin? Karena dulu saya sama istri saya sudah beberapa kali mengikuti MLM yang berupa barang dan kebanyakan semuanya itu harus ada tutup poin. Seperti itu. Oh. Oh, di sini enggak ya Pak ya? Iya, betul. Tuh, oke. Nah ini kan boleh dong kita dapat bocoran nih Bu Yanti. Ini baru sebenarnya bergabung ya dengan Pak Kanto ya. Mungkin baru 2 bulan ini. Tapi penghasilannya gimana Bu? Udah mulai dapat penghasilan belum Bu di sini? Kalau saya lihat sih sudah ya. Karena kan sudah, iya. Saya merasakan sih, ternyata benar juga ya apa yang dijelasin. Ada kita dapat gitu loh, bukan hal yang impossible gitu loh. Betul. Jadi hal ini yang menjadikan kita itu serius setelah kita melihat benar ada dan benar seperti apa yang ditunjukkan dalam slide itu dengan visa, dan kita udah cek, kita dapat juga pemberitahuan dari visa, jadi kita semakin mantap untuk menjalankan bisnis ini. Jadi intinya sebetulnya saya itu sangat bercita-cita untuk bisa ikut berbisnis di bidang digital. Karena apa? Karena ini pasti menjadi bisnis masa depan. Itu yang pertama. Setuju. Dua, saya itu juga ingat omongannya Steve Jobs. Kalau kita ingin maju, kita itu harus mempunyai pandangan yang luas jauh ke depan. Sebelum orang lain melihat, kita sudah melihat. Sehingga kita melangkah lebih dulu. Maka saya dan istri saya pun juga
tidak terlalu lama-lama untuk berpikir dan langsung bergabung menjadi mitra bisnis dari Top Vision. Ya. Kemudian saya sebagai seorang pebisnis, saya berprinsip juga kalau kita sudah memasuki suatu bisnis, itu kita harus serius, tidak ada kata mundur. Seperti yang dilakukan oleh Napoleon, bahwa berangkat berperang sudah maju, itu tidak ada kata mundur. Kita harus maju terus, karena kita yakin bahwa dalam bisnis ini kita itu dibantu oleh tim dengan mentor-mentor dan senior-senior yang setiap saat siap membantu kita. Seperti itu, Bu. Sehingga kita itu benar-benar serius menjalankan ini. Gambarnya, Ibu. Kamu dulu sini aja. Saya tambahkan di sini ya, untuk di sini juga kita misalnya ada mentor-mentor yang selalu siap membantu kita ya dari awal kita join ini ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa bayangkan coba di perusahaan mana yang kita pertama join aja sudah dipegangin orang-orang gitu, ya kan, supaya kita ayo maju terus gitu ya kan. Nah itu sedikit tambahan dari saya. Dan sekarang ini menurut saya bapak-bapak dan ibu-ibu percaya deh kepada pengundang bapak ibu-ibu segera bergabung dan cepat mendapatkan, ini adalah satu kesempatan emas yang bapak-bapak ibu jangan lewatkan ya, karena biasanya kesempatan bagus tidak datang untuk yang kedua kalinya ya. Jadi segera bergabung dan percaya dengan pengundang Anda ya. Karena para pengundang Anda adalah benar-benar ingin Anda untuk maju. Ya. Jadi maju bersama-sama dengan tim kita yang sudah begitu berpengalaman. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, segera, karena kesempatan tidak datang kedua kali. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak segera bergabung, nanti orang lain bergabung, sayang, karena itu ada yang namanya posisi terbaik yang harus segera diambil. Begitu kira-kira, Bu.